Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti uji kinerja PPG Prajabatan di SD Melayu 2 Banjarmasin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, tolong angkat tangannya. Haifa Najwa hadir. Muhammad Al-Hafidji Epsa hadir. Muhammad Fadilah hadir. Muhammad Sauki hadir. Salsabila hadir. Selanjutnya kita akan membaca doa. Tolong ketua kelasnya pimpin membaca doa di depan. Silakan Kesha. Mari kita baca doa bersama-sama. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita baca doa, lalu setelah itu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu nasional. Ada yang tahu lagu apa? Indonesia Raya. Pada tanah air, memupuk jiwa nasionalis. Sudah sampahnya di bawah meja nggak? Tidak ada? Tidak ada, bagus. Nah, masih ada yang ingat tidak? Pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Tematik, tema 2. Tentang apa? Tentang tanaman, ya. Ada lagi tentang apa yang masih ingat? Tentang hewan. Nah, pada kali ini kita akan membahas pada tema kedua. Judulnya tetap masih persatuan dalam perbedaan, tapi di subtema 3 bersatu kita teguh pembelajaran yang pertama. Nah, adapun tujuan kita dalam belajar hari ini adalah siswa atau kalian nanti mampu menjelaskan informasi penting dari proklamasi kemerdekaan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dengan mana. Lalu tujuan yang kedua adalah nanti kalian mampu menganalisis informasi penting dari proklamasi kemerdekaan menggunakan aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dengan tepat. Lalu tujuan
tentang cara menentukan informasi penting dari sebuah teks. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang manfaat kemerdekaan bagi Indonesia. Yang ketiga, manfaat adaptasi hidup bagi manusia dan lingkungan. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Bisa? Bisa. Oke, dipimpin ya. Tepuk semangat. Siapa yang pernah membaca sebuah teks cerita angkat tangan? Pernah membaca sebuah cerita ada? Siapa pernah? Tentang apa ini? Tentang apa judulnya? Tentang Parasuya. Wah, mantap, tentang Parasuya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ini apa? Doraemon. Wah, mantap sekali tentang Doraemon. Bagus. Yang namanya cerita itu boleh cerita apa saja, tentang binatang, tentang tumbuhan, tentang surya, tentang agama, tentang apapun itu boleh. Nah, lalu bagaimana cara menentukan informasi penting dalam cerita tersebut? Kan yang namanya cerita itu pasti panjang. Cerita itu kalau bahasa kitanya kisah, pasti panjang. Nah, tapi bagaimana kita supaya dapat menentukan informasi penting atau inti dari cerita itu? Bagaimana, ada yang tahu? Dengan apa? Menentukan ide pokok. Betul, salah satunya dengan menentukan ide pokok. Nah, ada cara lain lagi untuk menentukan informasi penting. Nah, setiap bacaan pasti memuat informasi penting. Tidak mungkin suatu bacaan itu isinya full, tidak ada yang penting, itu tidak mungkin. Pasti ada hal-hal penting di dalamnya. Nah, informasi penting itu merupakan inti masalah yang dibahas dalam bacaan. Jadi informasi penting itu adalah inti, adalah apa tadi ya? Ide pokok, sama gitu. Menggunakan kalimat tanya. Ada yang masih ingat apa itu kalimat tanya? Contohnya? Apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, bagaimana, siapa. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kalian akan menonton video tentang sejarah singkat kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi adalah apa? Jadi di sini kalian mesti tahu bagaimana bisa sampai Indonesia itu merdeka dan 17 Agustus. Mohon videonya disimak lah. Memerdekakan diri dari kejaran penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945 bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. Sudah ada papan dan meja juga? Papan kelompoknya sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan, ini namanya adalah nomor apa? Nah, ini untuk kelompok 1 ada 4 anggotanya. Silakan pilih. Kelompok 2 ada 4 anggota. Nah, sudah dipasang semua? Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan tugasnya, membagikan LKPD-nya. Ditulis nama sama nama kelompoknya 1, 2, atau 3. Ini LKPD tugasnya, di sini ada bahannya. Baiklah, apakah sudah semuanya? Ya, selanjutnya kita akan mempresentasikan jawaban kalian mulai dengan kelompok 1. Ibu tunjuk kelompok 1 kepala 3. Nah, bacakan di bagian apa? Kelompok lain boleh disimak apakah jawabannya sama atau tidak?
Silahkan dibacakan jawabannya pada bagian siapa? Pada bagian siapa? Mohon untuk berdiri. Indonesia. Siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam menyusun teks proklamasi Indonesia? Bagaimana kelompok lain sama? Sama. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ditanyakan dulu untuk LKPD 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Udah di meja. Nah, tadi kita sudah menonton video tentang 17 Agustus atau tentang kemerdekaan Indonesia. Memang ada atau enggak sih manfaatnya Indonesia merdeka? Ada. Jadi apa saja manfaat-manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia di masa sekarang? Yang kamu rasakan apa, Ki? Kalau ada jadi Indonesia ini dipimpin oleh raja, bukannya presiden. Iya, betul sekali. Andai kata Indonesia ini kan merdeka, kita dipimpin oleh seorang raja, bukan seorang presiden. Ya, ada lagi kan yang mau menambahkan? Nah, kalau ibu mencontohkan misalkan kita tidak merdeka, jadi kalau ibu mencontohkan misalkan kita tidak merdeka, yang ada di depan sini bukan ibu, tapi tahu siapa? Bukan Belanda atau ada Jepang. Kemudian di aja kayak orang bukan Jepang atau Belanda, bukan di Indonesia. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu apa manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia? Tolong bacakan. Tania. Salsa. Tolong bacakan. Kemerdekaan Indonesia sangat berarti bagi bangsa dan rakyatnya. Kemerdekaan Indonesia juga memahami terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya, yang perlu kita garis bawahi adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa sih? Kesejahteraan itu sama dengan misalnya hak. Bisa kita samakan dengan hak. Kesejahteraan itu kenyamanan hidup. Kalau pada sejahtera, kalau pada nyaman hidup kita kan bakal tenang hidupnya, ya udah. Ya. Lalu apa saja manfaat kemerdekaan dan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia? Tadi sudah kita bahas, lalu simak penjelasan berikut ini. Ini gambar apa ya? Sama dengan yang kita lakukan di sekolah di kelas. Nah, jadi setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Contohnya pendidikan yang tidak layak itu bagaimana? Yang mana? Iya, tidak baik ya. Kalau kita contohkan tempat, misalnya ini pendidikan kita layak. Kenapa? Kita punya bangunan kelas yang nyaman, ada kipas angin, atapnya nyaman. Di Indonesia bagian lain, dia ada yang kelasnya cuma di bawah pohon. Jadi belajarnya cuma di bawah pohon atau di tempat-tempat duduk balai-balai di desa. Nah, ya apa namanya tempat terbuka. Jadi kita ini sini bisa disebut dengan pendidikan yang layak. Alhamdulillah. Lalu pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini adalah mempunyai tujuan yaitu supaya semuanya ini bisa mendapatkan pendidikan layak. Tidak berapa ya? Mentani, ya. Kalau yang kedua? Dikasih tembok
Bisa, tolong bacakan yang kotaknya hijau. Tolong bacakan. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintahan mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, sekarang udah konfirmasi. Ya, nah jadi setelah merdeka, perekonomian bangsa Indonesia berhasil dikuasai oleh negara Indonesia. Emang kenapa kalau sebelum merdeka? Sebelumnya dikuasai oleh penjajah. Jadi pada dahulu kala Indonesia itu menerapkan yang namanya sistem kerja paksa. Jadi yang bekerja itu adalah penduduk Indonesia. Yang mendapatkan hasilnya siapa? Penjajah. Jadi Indonesia yang contoh misalnya di sawah, Indonesia yang menanam padi yang mendapatkan hasil, yang menjual, yang dapat duit, penjajah. Jadi dulu di Indonesia itu ada namanya sistem kerja paksa, orang paksa. Nah, kalau yang sekarang sudah merdeka, makanya perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Nah, jadi pemerintah sudah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Nah, jadi rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Contohnya misalnya berjualan atau berdagang. Tuh, contohnya kegiatan ekonomi. Yang lain-lain banyak contoh kegiatan ekonomi lagi apa? Kegiatan ekonomi misalnya menjadi apa? Iya, bisa, bagus. Menjadi apa ya? Kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar apa nih? Petani di sawah. Tolong bacakan. Kesya. Misalnya dengan membuka lapangan, berdoa untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Iya, bagus. Jadi setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak pandang bulu, tidak pandang wanita atau laki-laki, tidak pandang usia. Semuanya sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita buka LKPD yang kedua. Silakan buka LKPD yang kedua. Buka LKPD yang kedua. Sudah dibuka semuanya? Iya, ditulis nama anggota keluarganya. Nama anggota keluarganya, dan tanggalnya. Ya, ada ditanyakan. Dia kan ada yang sudah selesai? Ya, kalau sudah ada kelompok yang mau membacakan jawabannya? Ya, kelompok 3, kepala 3 silahkan bacakan. Kepala nomor 3 silahkan bacakan jawabannya. Kelompok lain mohon disimak. Ada tanggapan kelompok lain? Sama? Sama semua? Bagus. Lalu untuk soal yang kedua, tolong bacakan kelompok 2. Nomor kepala? 3. 3, silahkan Kesya bacakan. Soal yang kedua. Apa pengaruh dengan belajar? Dalam merdeka, semua orang bisa belajar dan bersekolah tanpa harus memandang status sosial. Ya, ada jawaban yang lain? Ada. Ada. Ya, bagus, sudah. Sampai di sini tentang
Ya, nah jadi di sini dijelaskan bahwa makhluk hidup itu memiliki struktur khusus. Itu gunanya untuk apa? Untuk makhluk hidup tersebut bertahan hidup. Nah, lalu apa saja manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan? Ayo kita simak bersama contoh-contoh berikut ini. Nah, itu juga gambar keongnya. Nah, tolong dibacakan. Ada yang mau bacakan? Boleh nih, tolong bacakan. Orang sawah atau Keong. keong sawah atau buntut hidup di wilayah dangkal yang berdasar tumbuh. Keong sawah banyak hidup di sawah rawa-rawa Pinggir danau dan di sungai kecil. ya, lalu Keong sawah membersihkan tumbuh di kolam ikan. Keong membersihkan tumbuh atau membersihkan tumbuh mengambang di atas air. nah, tahu tidak kalian ternyata ada manfaat lain loh keong. Tugasnya adalah memakan lumut-lumut yang ada di sawah, yang ada di danau, yang ada di sungai. Itu tugasnya keong ternyata. Nah, lalu keong berguna untuk tinggalnya di mana tadi? Di atas air. Di sawah, di pinggir danau ya. Lalu yang selanjutnya ada ini tadi tumbuhan apa yang namanya ya? Ada yang bisa nebak? Daun mint. Salah, namanya adalah beluntas. Apa itu beluntas? Tolong bacakan. Kelompok 1 ke kelompok 3, tolong bacakan. Adalah tumbuhan semua ini bercakap banyak, berbentuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah garing, tanah kolam dan batu. Tingginya bisa mencapai 3 meter dengan habitat dan ciri fisiknya. Beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, ternyata beluntas ini biasanya digunakan sebagai pagar. Ini juga betul ya. Ada. Kalau bentuknya dia habitatnya di wilayah tanah. Tanah berumur, kebun dan bekas. Iya. Manfaatnya tadi untuk sebagai pagar. Iya. Nah, ibu jelaskan lebih jauh. Jadi manfaat hewan tadi ada 2 contoh, ada hewan keong dan tumbuhan beluntas. Nah, ada manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, ada di modulnya di halaman 4 atau 5 kalau tidak salah. Silahkan dibuka modulnya. Yang ini. Nah, di situ ada manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Apa saja sih manfaatnya? Yang satu sebagai apa? Penghasil bahan pangan. Contohkan ibu apa hewan yang menghasilkan bahan pangan? Tolong. Dia ayam, bebek, ikan. Bebek, ikan itu adalah hewan sebagai penghasil bahan pangan atau yang bisa dimakan. Bagus. Manfaat yang kedua adalah penghasil bahan sandang. Ada yang tahu bahan sandang itu apa? Bahan sandang itu bahan yang kita pakai. Baju. Bagus. Lalu yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Contohnya apa? Hewan apa? Kulit sapi bisa. Kulit sapi bisa digunakan untuk apa? Beduk bisa atau gendang. Ya, bagus. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Hewan apa? Yang tahu? Sapi, kambing. Iya. Karena dia bisa digunakan sebagai pupuk
Ya, ini manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama sebagai bahan makanan. Iya, bayam, sama jagung. Iya, betul. Nah, yang kedua sebagai bahan sandang. Ayo, tumbuhan apa yang bisa digunakan sebagai bahan sandang? Ayo, tumbuhan. Coba dilihat modulnya. Sebagai bahan sandang. Iya, buah kapas atau pohon kapas biasa dibuat dijadikan sebagai bisa kain bisa menjadi baju. Lalu bahan bangunan, contohnya kayu, jadi meja, bisa pohon jati diolah menjadi misalnya lemari. Iya, bisa. Lalu bahan obat, jahe itu apa lagi? Daun jambu, daun sembelit, daun apa? Kumis kucing, ya mantap. Yang kita bahan baku, oke, ayo jadi apa? Biasanya karet menjadi iya, ban mobil atau ban sepeda mobil kayak dibelah itu betul ya. Lalu yang keenam, pandan, bahan pewarna alami. Pandan betul sekali, pesawat ini kayaknya suka bikin kue ya, jadi tahu ya bahan pewarna alami. Contohnya pandan, selain pandan ada lagi apa yang bisa kunyit, betul sekali kunyit. Kalau buah-buahan ada tidak? Buah naga. Iya, bisa juga, pokoknya banyak. Nah, yang ketujuh menjaga kualitas air. Manfaatnya ada tumbuhan apa? Bakau mencegah apa? Iya, betul, salah satunya mencegah banjir dan abrasi. Ya, sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ayo buka LKPD yang ketiga. Di situ ada tabel. Di situ kalian diminta untuk menuliskan satu macam hewan dan satu macam tumbuhan. Tuliskan habitatnya di mana dan tuliskan manfaatnya apa. Selain yang tadi kita contohkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya? Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Mau sebutin nggak? Satu, sebutkan satu saja. Sebutin nggak, Bu? Ya, sebutkan satu saja. Sudah, nah. Aham. Nanya Honsen. Apa? Sini nih. Ini apa? Domba itu kan? Kebunnya di mana sih? Kebunnya? Ini di kebun. Ada makanan. Di kebun binatang. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Coba kelompok 5 bacakan hasil jawabannya, maju ke depan. Yang nomor 1 bacakan kelompok 5 nomor kepala. Kelompok yang lain disimak.
Ini satu aja. Nah, silakan. Maju ke depan. Hewan aja dulu. Yuk, muskum. Nah, hewan apa? Hewannya cacing tanah. Habitatnya di dalam tanah habitatnya. Lalu manfaatnya bagi manusia? Menghasilkan kotoran yang menyuburkan tanah. Bagaimana jawabannya sudah tepat? Iya. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Manfaat kemerdekaan bagi Indonesia. Ada lagi? Kayak tentang informasi. Iya, tentang informasi penting. Ada apa saja tadi? Apa? Dimana, kapan, sampai mana, siapa, mengapa. Lalu tadi ada lagi tentang manfaat kemerdekaan. Bagus. Nah, sampai situ tidak ada yang ditanyakan? Sudah. Kalau tidak ada, kita menjawab soal evaluasi. Soalnya ada 10 soal pilihan ganda. Menjawabnya tidak lagi kelompok tapi individu. Tinggal tulis nama dan pilih jawaban yang paling tepat di sini. Ya, abis itu. Iya, pilihan ganda. Sudah dikumpul semua evaluasinya? Sudah. Selanjutnya kita refleksi namanya. Refleksi, aku mau tanya dulu pada kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang? Bagus, alhamdulillah. Lalu, hal apa yang paling kalian sukai? Yang mana bagian apa yang paling kalian sukai? Nonton video. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan pada tema 2 masih masuk tema 3 pembelajaran